Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa Jawa Pos TV yang dirahmati Allah serta bunda-bunda muslimah yang luar biasa. Pagi hari ini kita bertemu di program kajian Kini Jawa Pos TV yang tersaji setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kami ada di Masjid An-Nur, Perumahan Taman Suko Asri, Sukodono, Sidoarjo, bersama narasumber kami ada Kiai Haji Farmadi Hashim yang sudah siap untuk mengupas salah satu tema yang sudah kita siapkan bersama. Dan kami ingatkan untuk program ini sekali lagi tayang setiap hari Ahad ya, dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mengkaji sebuah tema yang menarik tentang orang mukmin yang beruntung. Saya sapa dulu untuk narasumber kami, Yai Farmadi. Assalamualaikum, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, Yai. Wajahnya, Yai juga sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Wajah baru kayaknya. Alhamdulillah, ya. Karena habis potong rambut. Oh yes, ya. Nah ini kan ibu-ibu luar biasa ya. Saya suasananya menyenangkan. Ya, tadi ketua takmirnya cerita. Yeah. Yang jilbab kuning itu hadiah dari seseorang. Masya Allah. Jadi, Subhanallah. Jadi tidak ada tulisannya itu. Tulisannya hanya hadiah. Nah sekarang ini apa ini? Tapi insya Allah nanti katanya gini, Ustaz jangan pulang dulu ya. Ada hadiah khusus. Ya. Wow. Sudah disiapkan Ibu hadiahnya? Aman ya. Tenang. Aman ya Farmadi. Nah ini kan menarik ya. Kelambi ireng kudunge goning. Atine seneng, kudunge goning. Gitu aja. Makanya ini kita mulai untuk kajian kita. Temanya tentang orang mukmin yang beruntung. Makanya. Baik, terima kasih. Sebuah referensi yang saya bawa, Sohbatut Tafasir jilid 2 yang ditulis oleh Profesor Dr. Alia Sobuni. Dalam sebuah referensi tafsir ini, surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Qad sungguh beruntung orang-orang mukmin. Beruntung. Siapa mereka yang beruntung itu? Kata Allah dalam Al-Quran, alladzina hum fi salatihim khasi'un. Mereka yang menunaikan salat dalam keadaan khusyuk. Sebelum kita ngomong salat khusyuk, saya akan ngomong salat dulu, definisi salat. Salat itu bun definisinya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam sebuah referensi fikihnya Fiqhul Islam wa Adillatuh. Salat itu kalau kita tinjau dari aspek bahasa adalah ad-du'a'u, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati ya Allah, sesungguhnya sholat saya ya Allah. Sholat fardu jelas zuhur sampai subuh. Sholat qobliyah ba'diyah jelas setelah dan sebelum sholat fardu. Ada sunnah-sunnah yang lain, duha, terus witir dan semuanya. Ya. Inna sholati wa nusuki, dan ibadah saya ya Allah, ibadah puasa Senin Kamis, infak dan sedekah, ibadah juga membelikan jilbab untuk jamaah, ibadah. Inna sholat wa nusuki, kan ibadah itu. Sehingga akhirnya dengan jilbab itu mereka tampil dengan api, anggun, tambah cantik. Mudah-mudahan ada tambahan lagi. Amin. Tadi itu unboxingnya di masjid ini. Di masjid ini. Itu Dibuka baru sama-sama. pertama muqaddimah. Nanti adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya.
hidup kami ya Allah, wa mamati, bahkan mati kami ya Allah, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya kami persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa bukan karena mertua, doa bukan karena supaya dikasih jilbab. Bukan. Kok temanya jilbab terus ya? Baru. Itu Bun ya. Di salat. Salat itu kalau kita tinjau dari aspek syar'i istilahi, ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri, tentunya dengan bacaan-bacaan yang warid dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sholat enggak takbir? Allahu Akbar, takbir. Ikuti rukuknya, iktidalnya, semua akwalun. Af'al, akwal ada bacanya, usolli fardhu zuhri, baca ta'awud, baca Fatihah, semuanya akwalun wa af'alun. Dibuka dengan takbir, lalu diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Tentunya sebelum sholat ada yang harus diperhatikan. Mukena yang kita pakai harus suci. Lalu baju yang dipakai ya harus suci. Mohon maaf, biasanya kalau ibu-ibu itu ada keputihan. Ya. Mohon maaf, saya tahu dari istri saya itu. Keputihan. Karena beliau enggak pernah saya keputihan. sebelum ngobrol tentang ibu-ibu, saya pasti diskusi sama anak perempuan saya, mantu saya diskusi sama istri saya. Ada keputihan. Biasanya bunda-bunda solihah kalau lagi capek, rumahnya lantai 2, lantai 3, muter ke atas ke bawah, biasanya keputihan itu keluar kan ya? Itu najis. Maka di saat panjenengan sholat, lepas celana dalam, karena kondisi itu posisi najis. Maka itulah yang harus diperhatikan terlebih dahulu menuju sholat ini sempurna, apalagi khusyuk. Khusyuk itu kata Ibnu Abbas, khusyuk itu jadi alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang mukmin yang beruntung itu manakala menunaikan ibadah sholatnya khusyuk. Nanti kita lanjutkan setelah penjelasan, setelah ada yang lewat ini ya. Kita masih bicara tentang orang mukmin yang beruntung, pemirsa, di kediaman masing-masing, dan juga untuk bunda-bunda yang ada di Masjid An-Nur, Taman Suko Asri, Sukodono, Sidoarjo. Dan kita lanjut saat lagi program kajian kini setelah pesan-pesan berikut ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa.
Pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program kajian Kini Jawa Pos TV, terima kasih termasuk bagi Anda yang sejak tadi mengikuti program ini. Saya Isa Ansari bersama Kiai Haji Farmadi Hasim ada di Masjid An-Nur di perumahan Taman Suko Asri, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, bersama ibu-ibu Majelis Taklim dari Masjid An-Nur di Taman Suko Asri. Dan sekali lagi kita masih ada di program kajian Kini. Inspirasi. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjut kembali ya. Baik, terima kasih. Kebahasan kita. Khasiun itu, khusu itu ialah khaifuna sakinuna. Artinya, hum khaifuna mutadalliluna fi salatihim li jalalillah wa adhamati. Jadi khusu itu khaifun, takut. Sakinun, tenang, mutadallilun, khudu, anteng. Jadi orang hebat sekalipun, orang pimpinan terhebat sekalipun di saat sholat ya sujud, ini ya, sujud. Karena saya ini pimpinan nggak usah sujud, sholatnya gini ya udah bisa. Enggak ya bukan enggak. Saya kan pimpinan, enggak bisa. Mutadallilun, khusu. Jadi khusu itu pernah digambarkan oleh Sayyidina Ali. Rasulullah pernah memberi sayembara. Siapa yang bisa sholat 2 rakaat khusu, kata Rasulullah, nanti yang bisa akan saya beri sorban. Pilih sorban saya. Apa sorban yang dari Yaman atau mungkin yang dari Sam, kata Rasulullah. Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah yang saya siap ya Rasul. Sahabat-sahabat, karena Sayyidina Ali itu adalah sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, beranggapan Sayyidina Ali mampu menjalani tantangan ini. Saat sholat sunnah 2 rakaat selesai, Rasulullah nanya, pilih yang Yaman apa yang Sam? Jawab, pilih yang Sam ya Rasulullah. Enggak khusyuk kan katanya. Iya ya Rasul, rakaat pertama saat saya sholat mustaqbilal kiblah, rakaat pertama aman, saya enggak ingat. Begitu rakaat yang kedua, bahasa yang muncul di angan-angan saya, nanti kalau saya ditawari Sam dan Sam apa Yaman, sorban Sam atau Yaman, saya pilih yang Sam saja. Mikirnya sudah ke Sam. Makanya Bun, alternatifnya kata Rasulullah, di saat kita ini lagi lapar mau sholat, lapar, adzan dikumandangkan, maka yang didahulukan makan dulu. Begitu Allahu Akbar panjenengan kucing muni, aduh habis nih, gelodak habis, ya kan, pindang malah. Itu faqaddimil asya, makan dulu kata Rasulullah. Kenapa? Di saat sholat biar enak, tenang. Nah kalau sudah tapi mam terlalu kenyang, begitu Allahu Akbar kudu ngantuk. Contoh panjangan lagi puasa kan? Puasa karena seharian nggak makan nggak minum, begitu maghrib dikumandangkan kolak, es teh, apalagi semua sekolah kaling Bun, habis semua. Begitu masuk sholat tarawih isya dikumandangkan kudu ngantuk. Model-model begini. Jadi itu dicontohkan oleh Rasulullah, berarti enggak khusyuk. Maka biasanya kalau lagi sholat, problem-problem yang belum pernah muncul tuh muncul semua. Apalagi pernah dicelatu, pernah dimarahi pimpinan, pernah dirasani tonggo, muncul semua. Akhirnya itulah, maka Bun, usahakan dalam saat sholat kita sepertinya tidak mungkin Sayyidina Ali sahabat Rasulullah itu tidak bisa melewati ujian itu. Maka usahakan di saat baca ta'awudz Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, konsentrasi sajalah. Saya mohon maaf panjenengan modal Allahu Akbar kabiro Fatihah bisa enggak konsentrasi ya? Oh, anakku belum tak jemput, suami belum datang, belum tak siapin kopi.
Ada. Maka itu pun usahakan di saat baca Al-Fatihah tadi itu ya, konsentrasi betul, khususnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan aja kepada Engkau pula lah kami minta tolong. Itu kenapa harus stressingnya ada di ya karena ayat? penghambaan diri sepenuhnya adalah kepada Allah. Tapi jangan dibalik. Iyyaka na'budu kan menyembah dulu, mengabdi dulu pada Allah, perintah-perintahnya dikerjakan, lalu wa iyyaka nasta'in minta tolong. Jangan dibalik, minta tolong dulu kepada Allah, lalu nanti ya Allah nanti kalau saya sudah diberi mobil ya Allah, saya mau ibadah nemen kata Allah. Jadi iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, jangan dibalik, itu namanya maklub, keliru. Na'budu dulu, menyembah kepada Allah, maka usaha tetap jalan, berdoa juga tetap jalan. Sambil qiyamul lail ya Allah, malam ini kami bangun malam ya Allah, maka anugerahkan pada suami kami ya Allah, suami yang sholih, jadi pimpinan dalam rumah tangga. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang qurrata ayun, sebuah hati belahan jantung ya Allah. Maka jadikanlah pula ya Allah, anugerahkan pada keluarga kami rizki yang halal yang thayyibah. Ditambahi terakhir ya Allah, mudah-mudahan ya Allah suami kami ya Allah gak lalioman. Kalau pulang kan banyak yang lupa rumahnya karena macet. Itu pun ya maksudnya. Pernah Sayyidina Ali pun khusuk, contoh khusuk Sayyidina Ali lagi. Sayyidina Ali itu pernah satu saat kakinya kena panah. Panah, tahu panah ya? Kena panah. Maka kalau ditarik itu sakit. Agar supaya nggak sakit, tarik nanti panah yang nancap di kaki saya ini di saat saya sholat sunnah. Sampai sebegitunya. Sayyidina Ali. Jadi di saat Sayyidina Ali sholat sunnah 2 rakaat, maka ada sahabat yang dimintai tolong untuk mencabut panah yang nancap. Begitu selesai, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, kata Sayyidina sudah dicabut dah. Sampun, loh kok gak kerasa. Inilah khusyuk. Begitu Allahu Akbar. Tadi ku di kantor kok kurung mari ya. Lalu begitu pulang. Nanti pesanan anak ini ya. Nanti suami minta dibelikan ini. Nanti lewat tol apa enggak ya? Banyak. Banyak. Setelah selesai salam. Setelah selesai baru assalamualaikum. Itu kalau dicatat betul jadi skripsi. Baik, kita masih di program kajian Kini Jawab Pos TV. Hari ini kita membahas tentang orang mukmin yang beruntung, dan kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi setelah kita simak dulu beberapa tayangan pesan berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengungkapkan pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional PDN yang berlokasi di 3 tempat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Pemirsa, program kajian Kini Jawab Pos TV masih Anda ikuti, dan saya Isa Ansari bersama Kiai Haji Farmadi Hasim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan kita masih ada di Masjid An-Nur di perumahan Taman Suko Asri, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Baik, tema kita tentang orang mukmin yang beruntung di program Kajian Kini
menginspirasi. Baik, terima kasih. Kita lanjut kembali, Yai. Itu yang pertama, ya, orang yang beruntung. Khusyuk. Jadi mukmin yang beruntung manakala sholatnya khusyuk. Khusyuk tadi tenang, ya. Tenang, khudu, tawadu. Tawadu. Jadi kira-kira habis sholat, wiridan dulu langsung pegang handphone nggak ya? Ya apa? Oh wiridan, wiridan. Wiridannya ada di handphone. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bangun tidur malam itu wudhu dulu apa lihat HP dulu? Iya Bu, saya cuma nanya. Lalu yang dilihat itu, yang ketiga story apa enggak? Ini status. Iya, story WA-nya orang-orang itu. Mulai. Ayo kata, kok di situ Pak? Ini biasa. Jadi khusyuk ya. Biasanya termasuk saya pun kalau sholat itu kan handphone itu kan kayaknya kalau nggak bawa handphone, kalau berangkat ke kantor itu handphone ketinggalan pulang. Tapi kalau berangkat kemana istri ketinggalan di rumah, bahasa hilang. Ya Bun, bisa berangkat sendiri, Gojek. Oke, handphone. Berikutnya, mukmin yang aflah, yang beruntung itu kata Allah dalam Al-Quran, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Jadi tafsirnya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, menghindari dari ucapan, perkataan, gerakan yang tidak ada manfaatnya, termasuk anil kadhibi, bohong, wasyatami, ngomong yang tidak enak. Jadi berbohong. Jadi berbohong itu biasanya orang yang biasa berbohong itu pasti akan diimbangi dengan berbohong lagi. Karena takut ketahuan. Contoh kecil, saya punya janji sama Ustadz Isa Ansori. Insya Allah Ustadz Isa apalagi punya utang. Besok hari Senin tak bayar katanya. Begitu masuk hari Senin ketemu lagi di masjid. Sebentar, mohon maaf Ustaz Isa, uang saya masih dipakai anak saya bla bla bla. Karena sebenarnya saya nggak punya duit. Besok ketemu lagi, apalagi ya alasannya. Jadi akan diimbangi dengan berbohong yang kedua. Bahkan kadang mau ketemu Ustaz Isa Ansori aja takut saya. Jangan-jangan nanti utang. Sudah jelas di sana Ustaz Isa Ansori, saya mau ke sana, motor ke sana. Kenapa? Utangin. Takut tagih. Jadi al-kadhib wasyatami, ngomong yang elek, apalagi sampai bahasa yang Surabayaan itu namanya mu'ridun. Jadi ngomong al-lagwi wal batil itu ialah yashmulus syirka wal ma'asi, apalagi bahasa-bahasa itu mengandung hal yang musyrik, bermaksiat, itu dihindari. Jadi mukmin yang muttaqin, jadi mukmin yang bertakwa, orang yang beruntung itu ialah di saat omongannya, tingkahnya, gerakannya, kelakuannya semuanya adalah tidak mengundang fitnah. Tidak mengundang fitnah, aman, bahasanya santun, Masya Allah, orangnya cantik, kaya, dermawan, santun lagi. Yang nemen wong elek. Gak bisa diteruskan ini. Mu'ridun, ngomongnya sehingga sudah datang yang biasa ngomong ketablus, ada kan? Ya, hindari. Jadi termasuk aflah orang yang beruntung, mukmin yang beruntung, wa anil lagwi mu'ridun. Berikutnya yang ketiga, orang mukmin yang beruntung itu adalah walladzina hum
lizzakati fa'ilun. Menunaikan ibadah zakat. Bun, dalam sebuah surat At-Taubah 35 itu, kalau zakat kan sudah paham ya. Zakat malnya, zakat fitrahnya. Kata Allah dalam Al-Quran, orang mukmin, orang Islam yang waktunya mestinya mengeluarkan zakat, baik itu zakat malnya, zakat fitrahnya, lalu tidak mau mengeluarkan zakatnya, ada ancaman dari Allah. Biasanya kalau bersedekah sedikit masih aman ya bunda ya. Tapi kalau sudah agak tinggi sedikit, istri ngomong, "Mah, ini enggak kakean apa." Jadi begini, kata Allah dalam Al-Quran begini, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum takdisun. Kita punya rezeki, mestinya dikeluarkan zakatnya, ya kan? Zakat fitrahnya, zakat malnya semua. Lalu tidak dikeluarkan zakat malnya, zakat fitrahnya pun juga tidak dikeluarkan. Besok harta yang kita kumpulkan tidak dikeluarkan zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan menjadi satu, menjadi setrika. Setrika, tahu setrika kan panas. Yeah. Menjadi setrika, lalu finari jahannam dalam setrika fatuqwa biha jibahuhum. Pertama setrika itu oleh Allah disetrikakan jibahuhum, dai kita yang disetrikakan. Ya harta kita disulap oleh Allah menjadi setrika, lalu disetrikakan. Pertama jibahuhum, dainya. Wa junubuhum, lambungnya, saya kegedean lambung. Disetrikakan oleh Allah. Lalu wadzuhuruhum, punggung disetrikakan. Sambil Allah bernyanyi, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini dulu yang kau kumpulkan, tidak dikeluarkan zakatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu, rasakan sekarang, ma kuntum takdisun, apa yang kau simpan dulu saat engkau masih hidup, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita jeda lagi sebentar ngaji kita tentang orang mukmin yang beruntung. Dan kita masih ada di program kajian Kini Jawab Pos TV. Kita ada di Masjid An-Nur, Perumahan Taman Suko Asri, Desa Suko, Sukodono Sidoarjo. Kita kembali saat lagi setelah kita simak dulu beberapa pesan berikut ini. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Prosiva. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Pemirsa, untuk Anda yang sudah bergabung sejak tadi mengikuti program kajian Kini Jawab Pos TV, dan juga bagi Anda yang baru saja bergabung, terima kasih. Dan program ini hanya ada di Jawab Pos TV setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansori bersama Yai Farmadi, bersama bunda-bunda Majelis Taklim Masjid An-Nur di Perumahan
Taman Suko Asri, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Sekali lagi kita masih ada di program Kajian Kini, inspirasi. Baik, bahasan tentang orang mukmin yang beruntung. Monggo ini. Ustadz Isa dan Bunda Solihah, Al-Quran itu juga menjelaskan di samping khasiun ya. Khasiun itu dalam surah Al-Mu'minun. Ya, ayat 2, alladzina hum fi sholatihim khasiun. Pada ayat yang lain, ayat yang 9, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Pertama khasiun, yang kedua yuhafidun. Yuhafidun ini yuwadibuna ala shalawatil khams wa yuaddinaha fi awqatiha. Menunaikan ibadah sholat sesuai dengan waktunya. Zuhur kok sholatnya di asar. Lupa terus. Lupa kok terus. Kalau jamak itu kan memang perjalanan toh Bun. Ada jamak zuhur sama asar, asar sama zuhur bisa takdim atau takhir, atau memang ada jamak yang kosor, yang 4 menjadi 2, yang 3 tetap 3, apalagi yang 2 jadi 1 enggak itu. Yang bisa kosor itu hanya 4 rakaat. Yang 4 rakaat, yang 2 tetap 2 subuh, yang maghrib isya tidak, maghrib 3 rakaat tidak menjadi 1,5 rakaat. Jadi kalau misalnya maghrib sama isya misalnya, jadi isyanya bisa 2 rakaat, maghribnya tetap 3 rakaat, nggak menjadi 1,5 loh ya. Jadi yuhafiduna itu ialah yuwadibuna ala shalawatil khams wa yu'addunaha fi awqatiha, menunaikan ibadah sholat sesuai waktu. Sehingga pernah ada dalam sebuah konteks itu hadis, sholat di awal waktu. Biasanya di kantor kalau lagi rapat kok disalah suwi. Zuhur sudah dikumandangkan, ayo sholat kita sebentar dulu Pak, kan waktu zuhur masih lama, lanjutkan rapat dulu. Ya kata Allah, ya monggo, tapi pas enggak. Jadi ada yuhafidun, menjaga waktu. Menjaga waktu itu biasanya orang kan lagi umroh, lagi toh betul-betul dijaga waktu, apalagi program arba'in. Ya kan? 40 pernah waktu umroh atau haji yang programnya arba'in. Arba'in itu 40 waktu. Selama 40 waktu tidak lepas sholat berjamaah di Masjid Madinah. Jadi zuhur pulang makan berangkat lagi asar kadang takut nggak menangis sambil di masjid, sambil nunggu sholat maghrib nanti sampai sholat isya. Itu saat di Madinah. Saat di Madinah ada program arba'in. Untuk tahun ini 2024 itu pemerintah tidak ada program arba'in, tidak ada program 40 waktu di Madinah. Saknya kalau bisa selama 6 hari pulang. Karena pergantian tempat hotel itu betul. Maka biasanya saat di Madinah maupun di Mekah menjaga waktu, begitu pulang insya Allah ya jaga waktu juga ya. Jadi biasanya kalau ke Masjidil Haram, Masjid Madinah jam 3 sudah berangkat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah. Kalau pulang apa Bun? Belanja. Pulang sampai di Indonesia. Pulangnya di Indonesia. Jadi berangkatnya jam berapa? Kalau azan belum iqomah di masjid, kok disiahin. Jadi itulah yang namanya yuhafidun, menjaga waktu sholat, waktu itu. Saya pernah Bunda, ada jamaah haji yang jamaah haji itu umurnya 84 tahun. Laki. Ya. Saya datang ke rumahnya, saya sampaikan, Bapak, panjenengan bisa berangkat tahun ini karena panjenengan programnya program sudah lansia. Saya nanya, Pak, panjenengan kelihatannya memang sehat. Iya, saya sehat. Saya bawa mobil sendiri, Probolinggo PP masih bisa nak, katanya. Oke, bagus. Saya nanya,
resepnya apa Bapak? Panjenengan sehat semacam ini. Satu resepnya, nak, di saat dikumandangkan adzan di Masjid Al-Akbar itu, saya hanya begini, ya Allah, alhamdulillah panjang umur ya Allah, mudah-mudahan nanti sampai umur saya sampai sholat asar. Begitu asar gitu lagi nak saya sampai maghrib. Jadi artinya kesimpulannya itu kan begini, dia selalu menjaga waktu. Selalu menjaga waktu, ya Allah, alhamdulillah saya masih dianugerahi umur panjang sampai sholat isya. Ya Allah, mudah-mudahan nanti umur saya sampai subuh. Diperpanjang lagi, diperpanjang. Oh, ketemu saya di Mekah. Begitu ketemu di Mekah saya nanya, Pak, ingat saya? Enggak. Enggak ingat? Enggak. Dulu yang kejenengan waktu habis sholat isya. Lupa. Ya sudah. Yang penting begitu. Jadi itu pun ya, jaga waktu. Ada lagi dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij 23 itu daimun, khasiun, hafidun, daimun. Daimun alladzina hum ala salatihim daimun. Surat Al-Ma'arij 23. Daimun, selalu senantiasa muwadhafuna ala ada'is salati listigho la yasghuluhum anha sagil. Begini, Bud. Daimun ini begini. Kalau kita lagi punya kegiatan ruwet, jualan di pasar atau mungkin di kantor atau mungkin ada kegiatan di rumah hajatan, ditinggal waktunya sholat asar sekarang. Jadi enggak bentar dulu kok ajalah nanti dulu, enggak. Begitu adzan saya tinggal tak sholat dulu. Itu daimun dalam Al-Quran. Jadi semoga kita bisa mampu mempertahankan khasiun, lalu berikutnya yuhafidun, lalu berikutnya daimun. Ya, nak, sudah maghrib nak di Masjid An-Nur sudah dikumandangkan, ayo segera berangkat ke masjid. Sementara papa mama lagi utak-utak sama handphonenya. Akan remak tahunnya. Itu saja. Berikutnya tadi waliz zakati fa'ilun, zakat sudah jelas. Berikutnya walladzina hum li furujihim hafizun. Mukmin yang aflah, yang beruntung itu adalah mampu menjaga kehormatannya. Walladzina hum li furujihim hafidun, mampu menjaga kehormatan, kecuali illa ala azwajihim. Kalau untuk suami, untuk istri, model apa saja monggo. Baik. Kan begitu. Kita jeda dulu, karena harus break dulu ya sebentar untuk melihat dulu beberapa materi pesan berikut, dan setelah itu kita lanjut kembali dan kita masih ada di program Kajian Gini Jawa Pos TV. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya.
Pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian Kini Jawab Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya ada di Jawab Pos TV. Dan kami ada di Masjid An-Nur di perumahan Taman Suko Asri, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dan bunda-bunda dari Majelis Taklim Masjid An-Nur Taman Suko Asri. Dan sekali lagi kita ada di program Kajian Kini, inspirasi baik tentang mukmin yang beruntung. Monggo ya. Baik, berikutnya walladzina hum li furujihim hafidun, mampu menjaga kehormatan. Ya. Mampu menjaga kehormatan itu ialah di dalam tafsirnya ini adalah hafizuna li furujihim fi jami'il ahwal illa min zaujatihim. Jadi mampu menjaga kehormatan. Sebelum akdun nikah kok dhisik yo masih haram, kan betul Bun. Maka bunda-bunda panjenengan kalau sudah punya anak umur menikah, sudah bekerja cuma HR-nya belum banyak, wajar kan masih baru bekerja ya. Lalu si anak itu sudah umurnya, waktu umur menikah, kok belum jodoh, belum datang, ayo perbanyak sholat duha. Sholat duha. Orang beranggapan sholat duha itu adalah sholat rezeki ya. Rezeki, duit rumah, mobil, duit rumah, mobil. Bukan hanya itu, kata Imam Ghazali. Sholat duha itu rizki yang dimaksud itu termasuk jodoh. Maka kalau kita sudah dianugerahi anak yang waktunya menikah, kok belum, maka perbanyak sholat duha dengan disaksikan linangan air mata sholat duha. Salah satu doanya adalah di samping Allahumma inna duha dan seterusnya, wa in kana ba'idan faqribhu. Ya Allah, kalau rizki saya, jodoh anak saya, rizki anak ba'id dan masih jauh, faqribhu, datangkan dengan segera tapi halal. Wa in kana ba'idan faqribhu. Kalau jodoh, rizki jodoh anak saya masih jauh, ba'idan faqribhu, datangkan dengan segera. Rapatkan. Wa in kana haraman, ya Allah, kalau jodoh anak saya masih haram, si laki itu haram bagi anak saya, si perempuan itu masih haram bagi anak saya, wa in kana haraman fatahhirhu, sucikan, datangkan dengan segera tapi halal. Doa sholat duha. Sekarang kalau kita sholat duha di kantor, orang tetangga teman-teman kita ngomong, Pak Farmadi sholat ekonomi, kredit macet katanya. Termasuk kalau ini yang berdoa bapak dan ibunya dengan disaksikan lindangan air mata sholat duha, apalagi dengan dirinya sendiri, maka doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari seorang ibu, seorang ayah, doa untuk anaknya. Doaul ummi ila waladiha kadu'ain nabi ila ummatihi. Doa seorang ibu terhadap anaknya sama persis doa seorang nabi terhadap umatnya. Bagaimana? Enggak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa salat duha. Apalagi panjenengan yang berdoa sambil menangis. Nangisnya karena mendoakan si anak, bukan karena enggak utang gorong nyaur. Bukan. Ibn ya? Yeah. Jadi termasuk walladzina hum li furujihim hafidun, mampu menjaga kehormatan. Nah, itu masih belum diikat dengan akdun nikah. Pada pertemuan kemarin pernah saya sampaikan harus diikat dengan nikah. Nah, kalau sudah ketemu, maka ya panjenengan ya istikharah. Kalau memang ruwet, wa in ummah, si laki ini atau si perempuan ini cocok apa enggak, itu kan ruwet namanya. Maka kalau memang ruwet, maka anjurannya adalah wa in ummah, maka fastakhidum, silakan sholat istikharah.
Yang didahulukan kalau hemat saya adalah wasyawirhum fil amr, musyawarahkan. Kalau dimusyawarahkan antara laki dan perempuan sepakat, enggak usah istikharah lagi karena sudah mantep. Yang enggak mantep itulah maka ada yang namanya istikharah. Bunda tak istikharah dulu ya nak, matur pada Allah, diberi jalan keluar apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya seorang ibu itu. Hebatnya seorang ibu. Seorang ibu itu kalau dihitung pekerjaan sang ibu, pengabdian pada sang suami itu sehari semalam ada sekitar 125 kalau dihitung. Ayo dihitung ya. Bangun tidur langsung pegang korek untuk kompor. Jret, 2 sudah kompor. Yang ketiga ambil air untuk buat kopi. 3 ambil kopinya, sendoknya. Dihitung itu semua, Bu. 125. 125 belum selesai malam, anaknya belum tidur. Begitu anaknya tidur, itu pun ya artinya walladzina hum li furujihim hafidun. Ada sebuah konsep pun, sebuah konsep permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak kita menjadi anak yang soleh maupun solihah. Salah satu di antaranya adalah di saat hubungan suami istri kelimak, mohon maaf, maka doanya dibaca, Allahumma ja'al nutfatana hadihi durriyatan thayyibah. Kako berbak ya wis yang penting baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahumma ja'al nutfatana hadihi durriyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan nutfah ini, sperma ini adalah dzurriatan thayyibah, anak yang soleh dan solihah. Suwen Pak, ya weh. Yang penting baca doa di awal, ojo lali. Gitu loh, Bun. Lupa Pak, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah lupa, ya sudah bismillah terserah jenengan. Tapi ini proses menuju anak yang solih dan solihah. Mampu menjaga dirinya, menjaga li furujihim hafidun, kehormatan kita dijaga. Tidak, sehingga pernah begini Bun, ada putri Rasulullah Fatimah datang menghadap pada Rasulullah, bertanya, wahai Abah, siapa di antara orang perempuan ini yang masuk surga duluan? Fatimah nanya. Dikira dia. Dikira Fatimah. Rasulullah jawab, nak, orang perempuan yang masuk surga duluan itu ada di pojokan masjid sana itu, di pojokan Madinah itu. Loh, iya tah. Namanya Sayyidah Muti'ah. Jadi kok enggak aku ya, katanya. Wajar pertanyaan itu muncul karena Fatimah putri Rasulullah. Betul. Wajar. Tapi kalau engkau ingin tahu nak, kata Rasulullah, datangi saja. Satu saat Fatimah datang ke kediamannya. Begitu sampai di kediamannya ngomong assalamualaikum, dijawab dari dalam, saya Fatimah putri Rasulullah. Oh iya Fatimah, engkau datang, iya. Tapi mohon maaf Fatimah, engkau tidak boleh masuk ke rumah saya. Tadi saya belum pamit ke suami saya, kalau ada tamu perempuan dipersilahkan masuk. Mohon maaf Fatimah, besok ya. Jadi jeda dulu sebentar, kisahnya akan dilanjut ya setelah lagi. Setelah kita jeda dulu dengan beberapa materi pesan berikut. Temanya cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect dan menghibur.
Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, selamat pagi untuk Anda yang sampai sekarang terus bersama kami di program kajian Kini Jawa Post TV, dan saya Isa Ansari bersama Yai Farmadi ada di Masjid An-Nur, Perumahan Taman Suko Asri, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, bersama Bunda-Bunda dari Majelis Taklim Masjid An-Nur. Dan sekali lagi kita ada di program Kajian Kini, menginspirasi Nur. Baik, Yai, dari kisah pertanyaan yang disampaikan oleh Siti Fatimah kepada ayahanda, siapa orang perempuan yang pertama kali masuk surga? Itu dijawab oleh Rasulullah. Sayyidina Muti'ah. Ada Bu Muti'ah ya? Orang mana? Suko. Orang Suko, insya Allah ya. Begitu, mohon maaf Fatimah, besok saya akan matur pada suami. Yeah. Baik. Ini ceritanya Fatimah ke rumah Ibu Muti'ah ya. Muti'ah. Yeah. Pulang. Di saat pulang Fatimah berpikir, ya Allah, hebat betul orang itu. Besoknya balik. Balik sambil bawa putrinya Hasan dan Husain. Kecil masih digendong. Datang, Assalamualaikum, dijawab dari dalam, Waalaikumsalam, man fil kharit, saya Fatimah. Baik, Fatimah, engkau datang bersama siapa? Saya datang bersama anak saya Hasan dan Husain, saya gendong. Mohon maaf Fatimah, saya tidak diperkenankan oleh suami membawa masuk ke rumah orang laki. Ini kan anak kecil, tapi kan laki Fatimah, katanya. Mohon maaf Fatimah, besok ya saya akan matur dulu pada suami. Saya matur, Fatimah datang sendirian, tapi kali ini datang bersama anak orang laki. Kendati pun anak kecil itu laki. Ya sudah, saya pulang. Besok harinya, hari yang ketiga, sudah disiapkan oleh Sayyidatuna Muti'ah, sudah dipersiapkan. Fatimah datang bersama putrinya. Fatimah, saya sudah dapat izin, mempersilahkan engkau masuk bersama putranya. Begitu putri Rasulullah Fatimah masuk ke dalam kediaman Muti'ah, begitu masuk dilihat di rumahnya tidak ada yang istimewa, miskin, nggak punya apa-apa. Bukan orang istimewa, tidak. Lalu dipersilahkan masuk dan Muti'ah menyampaikan, engkau adalah orang yang pertama kali masuk surga, kata Rasulullah. Lalu apa kelebihan engkau ini? Coba ceritakan kepadaku. Barangkali saya bisa meniru engkau, wahai ibu. Enggak ada Fatimah, enggak ada kelebihannya. Saya biasa sholat ya sholat. Kalau saya punya rezeki ya sedekah, saya puasa ya puasa. Enggak ada kelebihannya. Tidak mungkin Rasulullah menyampaikan itu. Karena Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu bahasanya pasti wahyu, enggak mungkin sembrono. Akhirnya mungkin ini Fatimah, kata Muti'ah, Sayyidatuna Muti'ah, mungkin ini Fatimah. Dibawa ke belakang, di meja itu sudah ada handuk, sudah ada pecut. Cemeti. Apa cemeti? Tahu pecut ya? Yeah. Cemeti ya. Ini mungkin Fatimah, kata Rasulullah. Ya, suami saya kalau sudah datang dari bekerja, saya persilahkan mandi. Ini handuk saya persiapkan. Karena adanya ini. Lalu saya persilahkan makan, saya persilahkan minum seadanya semampu saya. Lalu pecut ini Fatimah, saya persilahkan pada suami saya, barangkali wahai suamiku, barangkali saya mengabdi pada engkau sehari semalam ini, hati engkau tidak terima, barangkali saya punya salah, saya ikhlas dan ridho dipecut oleh engkau wahai suamiku. Engkau gak boleh ya.
KDRT itu kalau yang minta istri apa KDRT? Tetap ya kan. Saya minta istri yang minta, saya ikhlas dan ridho. Tapi selama ini Fatimah, saya belum pernah dipujuk oleh sang suami dari pengabdian saya kepada sang suami. Ini KDRT langsung foto kirim. Iya. Artinya apa? Maksud saya mampu menjaga kehormatan. Ya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Mampu menjaga kehormatan maksud saya. Bahkan anak kecil yang di bawah Sayyidatuna Fatimah, kata Fatimah, ini kan anak kecil ibu. Iya, tapi itu laki Fatimah, maka nggak mungkin saya. Gitu ya, nggak mungkin saya mempersilakan. Tapi karena sudah suami memberi izin masuk, engkau bersama istrinya, akhirnya itu. Begitu pulang, lapor pada Rasulullah. Fatimah alaihissalam lapor pada Rasulullah, wahai Abah, saya sudah nyampe di rumah kediaman, di kediaman Sayyidatuna Muti'ah. Apa yang terjadi nak? Sholatnya biasa, orangnya tidak kaya, puasanya biasa, qiyamul lailnya biasa. Terus apa kelebihannya kata Rasulullah? Kata Rasulullah lalu diceritakan, itu nak, orang perempuan yang mampu menjaga kehormatannya nak. Itu lebunnya, yang mampu menjaga kehormatan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang lahir dari rahim kita, para bunda-bunda salihah, semuanya dijadikan oleh Allah anak yang salih dan salihah. Amin. Nah, kita ini dijadikan, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ibu yang salihah, bapak yang salih. Ya bun ya, yang nantinya menjadi punya anak-anak yang solih dan solihah, mampu menghantarkan bapak ibunya ke surga Allah. Ada bun seorang anak mau dimasukkan ke surga oleh Allah. Seorang anak mau dimasukkan ke surga Allah, nggak mau. Ya Allah, saya nggak mau masuk surgamu. Seorang anak mau dimasukkan ke surga Allah, nggak mau. Tidak, saya tidak mau masuk surgamu ya Allah. Loh kenapa? Kata Allah. Kata Allah, kenapa kau nggak mau? Karena bapak dan ibu saya tidak ada dalam surga, saya nggak mau. Apa yang terjadi? Akhirnya, sementara ayah dan ibunya yang sudah mau dimasukkan ke neraka Allah, dipanggil oleh Allah karena permintaan anakmu yang solih. Karena permintaan anakmu yang solih, anakmu tidak mau dimasukkan ke surgaku, kata Allah, maka kecuali bapak dan ibu saya dimasukkan ke surga, saya mau. Maka dengan permintaan anak yang soleh, doa anak yang soleh, ayah dan ibunya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga Allah. Beruntung kan menjadi anak yang soleh. Makanya yang punya cucu masih kecil, punya anak masih kecil, ayo hantarkan ke taman pendidikan Al-Quran. Kalau nggak sempat di rumah, karena sibuk bapaknya, mamanya juga sibuk, ayo hantarkan di majelis taklim, di masjid maupun mushola yang ada taman pendidikan Al-Qur'annya. Kan betul Bu? Yeah. Maka yang itulah nanti anak menjadi anak waladin sholihin yad'ulahu, anak si buah hati belahan jantung ini di saat bapak dan ibunya wafat menghadap Allah, yang ditunggu adalah waladin sholihin yad'ulah, doa anak yang soleh yang ditunggu oleh bapak dan ibu yang wafat menghadap Allah. Baik, Kiai, luar biasa untuk kajiannya, matur suwun sangat untuk hadir di tempat ini di program kajian Kini Jawab Pos TV. Dan terima kasih bunda-bunda yang sudah setia bersama kami 1 jam, meskipun agak mulet-mulet. Tapi ini bagian dari ibadah kita semuanya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung sama kami di program kajian Kini Jawab Pos TV. Mudah-mudahan kajian ini terus membawa manfaat bagi kita semuanya. Kita tambah ilmu, kita tambah berkah dan manfaat untuk seluruhnya, termasuk untuk keluarga kita. Saya Isa Ansori bersama Kiai Haji Farmadi Hasim harus mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.